Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali loh hari ini rame. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Udah sholat subuh. Masya Allah, ini kisaran umur-umur masih muda semua nih yang datang ke sininya ya. ABG ya. Karena ada kalanya dari kita ABG sampai akhirnya nanti kita tua ya. Kita ngurus anak-anak kita ya, begitu gak tuh? Ya. Akhirnya ada yang sudah tua juga balik lagi ke anak-anak ya. Dari kecil ke orang tua ngurus anak kecil. Dari kecil ke orang tua, yang orang tua jadi anak-anak lagi gitu ya. Ada juga yang dari kecil sampai tuanya masih kecil-kecil juga ada gitu ya. Siapa itu? Maksudnya siapa itu? Dari muda sampai tua masih kecil. Seperti saya. Gitu ya, iya. Kenapa sih ngomong gitu? Iya. Kita mau membahas apa hari ini? Kita mau bahas. Jamaah yang di rumah nih penasaran nih. Belum ada tayangannya nih. Belum ada. Makanya penasaran kan. Ustadz juga penasaran kan. Langsung aja kita bahas. Tema kita adalah jika aku seperti anak kecil lagi, sabar ya nak. Jadi gitu. maksudnya ini adalah orang tua yang tiba-tiba menua, sifatnya kayak anak kecil lagi. Iya, dan anaknya juga harus sabar. Makanya kita bahas pagi hari ini ya. Tepuk tangan buat kita semua dong. Nah, buat yang di rumah, jangan lupa ya, siapin catatan. Banyak hal yang penting untuk dimasukkan dalam catatan. Supaya mudah untuk diamalkan. Dan jangan lupa, tonton Islam itu Indah sampai selesai. Iya dong. Tidak ada kesalahpahaman. Iya, biar gak miss juga. Ada sesuatu yang menarik. Apa itu? Mau tahu Mau tahu banget. Ya tonton sampai habis, makanya jangan sampai nggak nonton ya. Catatannya disiapin, catatan kosong ya, jangan catatan utang ya. Nggak baik. Oke, ada tayangan nih. Mau lihat tayangan? Mau lihat ya? Mau lihat tayangan ya? Oke. Selesai kerja langsung merawat mama. Kita lihat tayangannya, silakan. Allah tabarakallah, begitu indahnya ya kalau kita bisa ngelawat orang tua kita ya. Ngasih kasih sayang buat orang tua kita. Nah, sesuai tema kita hari ini Ustadz Syam, sebenarnya rahasia Allah tuh apa sih? Mengembalikan nanti para orang tua itu jadi seperti anak kecil lagi gitu. Dan katanya memang benar ya, diabadikan dalam Al-Quran. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik. Terima kasih Mas Soni, tapi guru kami Ustadz Bani, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita dengan membaca Al-Qur'an surah Yasin ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa man ننكسه في الخلق ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Allahumma arhamna bil Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan dikembalikan lagi semula penciptaannya. Afala ya'qilun, apakah kalian tidak mau berpikir tentang hal tersebut? Maka memang kita dituntut untuk mencari hikmah ataupun pelajaran daripada Allah mengembalikan orang tua itu seperti anak kecil kembali. Apanya yang dikembalikan, Bu? Satu, fisiknya. Jadi dahulu waktu baru lahir tak punya gigi, kalau tambah tua nanti
Tak punya gigi juga. Dahulu waktu baru lahir tak bisa makan sendiri, lalu nanti setelah semakin menua akan susah untuk makan sendiri pula. Dahulu waktu lahir tak bisa berjalan, belum bisa berjalan, maka semakin tua dia akan kehilangan fungsi daripada jalannya. Dahulu waktu kecil kurang penglihatannya, belum sempurna anak kecil itu, belum bisa lihat warna ini warna itu, maka semakin dipanjangkan umurnya akan kembali sebagaimana penciptaannya. Subhanallah. Apa hikmahnya? Hikmahnya kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, yang kita andalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengandalkan tubuh kita, yang kita andalkan adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ayat 68 sangat berkaitan dengan ayat 66 dan 67. Seandainya Allah langsung hilangkan penglihatan, bisa saja. Allah hilangkan pendengaran, bisa saja. Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meskipun fungsi fisiknya kembali seperti anak kecil, tapi tidak dengan fungsi hatinya, tidak dengan fungsi rohaninya. Ada orang semakin lemah fisiknya, semakin kuat hatinya mengingat Allah. Ada orang semakin tua fisiknya, semakin mudah hatinya untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan katakan semuanya berkurang, tidak. Ada orang semakin kurang fisiknya, tapi hatinya tidak berkurang dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang dijaga, karena kalau fisik mutlak berkurang, tapi hati itu bisa semakin meningkat. Masya Allah, ketika meningkat itulah yang dibutuhkan sama Allah ya. Iya dong. Allah, jadi fisiknya biarkan fisik berkurang, tapi hati jangan sampai berkurang keimanan kepada Allah. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangannya dong. Baru yang pertama ya, semoga semuanya sehat semuanya ya. Ibadahnya bisa semakin lancar nantinya ya. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan lagi, Ustadz Bani, izin Ustadz. Ya. Saat makin tua, maka orang tua ya seperti yang tadi kita bahas ya, bisa menjadi seperti anak-anak. Tapi ada anak-anak akhirnya dia bersikap menjadi lebih dewasa pada saat itu. Dan pasti juga butuh kesabaran ya jamaah yang ada di rumah ya. Dan semuanya harus serba pelan-pelan, nggak buru-buru. Itu maksudnya seperti apa Ustadz Bani? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan Ustadz. Bismillah, mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Merupakan sunnatullah, setiap kita akan mengalami penuaan. Betul nggak Bu? Maka Allah katakan di dalam surat Ar-Rum ayat 54, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Allah menciptakan kalian dari kondisi lemah. Ketika kita masih bayi, mau minum aja dikasih minum, mau makan disuapin, mau jalan ditita, lemah kita. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian lama-lama berangsur dewasa, menjadi kuat. Kita bisa mandiri, bisa melakukan hal secara sendiri. Tapi kemudian setelah itu, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah katakan kemudian setelah itu kami kembalikan lagi dia menjadi lemah dan mulai tumbuh uban. Kenapa begitu? Karena memang fitrahnya begitu. Semakin lama semakin kembali lagi pada posisi seperti anak kecil. Tadi dijelaskan oleh guru kita Ustadz Syam, bahwasanya semakin lama semakin menua, fisik kita menurun, kemampuan daya ingatnya juga sudah mulai lupa, penglihatannya juga mulai melemah. Kamu siapa? Bu, ya enggak Bu? Jalan juga sudah mulai pelan-pelan, naik 2 tangga sudah ngos-ngosan. Disitulah anak dia berfungsi membantu, menjaga, merawat orang tuanya. Ketika orang tuanya dulu, ketika dia masih kecil, orang tuanya dulu yang merawat, menjaga, mendidik dia. Maka sekarang begitu orang tua kita sudah mulai melemah, orang tua kita sudah mulai banyak butuh bantuan, disitulah anak gantian berfungsi seperti orang tua, mengayomi, sabar. Masya Allah, kama tadinu tudan, sebagaimana kalian dulu berbuat, begitulah kalian akan diperlakukan. Maka kita sebagai orang tua sekarang sayangi anak kita tuh, supaya besok ketika kita tua, dia gantian yang menyayangi kita. Masya Allah, gantian ya. Berarti orang tua itu cuma pengen disayang, dimanja, diperhatikan ya Ustadz. Betul. Ibu mau diperhatikan Ibu? Mau. Oke, saya perhatiin ya.
Itu pelototin. Enggak begitu. Jadi gimana? Bukan gitu. Ini mau diperhatiin, disayang, mau ditransfer. Buktinya anak-anaknya sayang sama beliau. Iya ya. Mau lihat buktinya? Buktinya apa? Lihatlah gelangnya. Wow. Ustadz Bani makasih ya Ustadz ya. Allah. Kalau Ustadz Maulana izin mau tanya. Ya. Kalau setiap anak kan pasti pengen banget yang ngurus anak. Setiap anak pengen banget ngurus orang tuanya sampai usia senja. Tapi dia dihadapkan dengan posisi dia harus kerja nih. Tapi orang tuanya juga butuh dia banget. Ya. Kita harus gimana? Apakah kita harus resign dari kerjaan kita atau gimana? Dilema yang terjadi ketika orang tua sudah tua dan kita pusing. Iya. Apakah harus resign atau keluar dari pekerjaan kita? Atau ngerawat orang tua? Atau merawat orang tua? Nah, Ada solusinya. apa solusinya? Mana? Jangan kemana-mana ya. Tetap di Islami Tindak Jamaah. Alhamdulillah.